Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta umatnya hingga di akhir zaman. Selamat pagi siswa-siswa semuanya. Pada kesempatan tausiah ini Bapak akan membawakan sebuah tema, yaitu bagaimana ajaran tawakal yang benar. Dalam Al-Quran maupun Al-Hadis banyak dicantumkan sifat-sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah. Di antara hamba yang dicintai oleh Allah ialah orang yang benar-benar menyerahkan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, atau lebih dikenal dengan istilah orang yang bertawakal kepada Allah. Antara lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dilihat dari segi bahasa, Islam memang sebagai agama penyerahan diri kepada Al-Khaliq. Pengertian Islam sebagai agama penyerahan diri lebih ditekankan kepada penyerahan fisik lahiriah. Rukun Islam yang 5 itu menggambarkan bahwa Islam sebagai agama yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk menyerahkan diri kepada Al-Khaliq. Walaupun penyerahan diri secara fisik lahiriah pasti tidak akan lepas dari iman yang bermuara di hati sanubari. Dilihat dari segi penyerahan fisik lahiriah dalam Islam, ada ibadah yang sifatnya badaniah seperti sholat dan puasa. Ada ibadah yang maliyah bersifat harta seperti zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Dan ada pula yang bersifat badaniah dan maliyah seperti ibadah haji. Ini semua termasuk pelaksanaan syariat Islam dalam wilayah lahiriah. Islam di samping secara lahiriah, baik yang badaniah, maliyah maupun maliyah badaniah, harus diserahkan kepada Allah. Tidak kalah pentingnya ialah sebagai seorang muslim, hatinya harus benar-benar menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, menyerahkan diri kepada Allah dan mewakilkan segala urusan ikhtiarnya kepada Allah, maka penyerahan itu dikenal dengan istilah tawakal, yaitu sikap mewakilkan segala urusan hidup dan matinya hanya kepada Allah. Dalam arti kata bahwa dirinya sama sekali tidak mempunyai andil dalam mewujudkan suatu perbuatan, sebagaimana tersimpul dalam kalimat hauqallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi artinya tiada daya yang dapat menghindari
perbuatan buruk dan tidak ada kekuatan dalam melaksanakan ibadah, kecuali semua itu atas pertolongan dari Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Sadarilah bahwa antara tawakal dan putus asa itu batasannya sangat tipis. Karena sangat tipis, bila tidak berhati-hati, seseorang dapat terperangkap pada sifat putus asa. Padahal putus asa itu dilarang oleh Allah, sedangkan tawakal itu dicintai oleh Allah. Ada dua hal yang harus dilaksanakan oleh manusia agar dia tidak tergolong sesat dalam memahami tawakal. Pertama, tawakal itu dilaksanakan sesudah melakukan ikhtiar dengan maksimal. Seseorang yang mengedepankan penyerahan segala masalahnya kepada Allah sebelum melewati prosedur ikhtiar, berarti dia sudah bergeser kepada putus asa. Padahal putus asa adalah larangan Allah. Sesuai dengan surat Yusuf ayat 87, dan jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Contoh-contoh tawakal yang jelas jauh dari kebenarannya, misalnya ingin tercukupi kebutuhannya tanpa bekerja, ingin memperoleh ilmu tanpa belajar, ingin meraih keberhasilan tanpa pengorbanan, dan lain sebagainya. Yang kedua, agar tidak termasuk sesat dalam bertawakal, ialah setiap kali manusia mempunyai rencana yang baik, yang segala persiapannya sudah matang, walaupun mungkin masih ada hal yang agak meragukan untuk dilaksanakan, seperti rasa takut dan lain sebagainya. Pasanglah tawakal, yakni menyerahkan segala urusan itu kepada Allah. Insya Allah akan diberi kesuksesan oleh Allah. Pelajaran ini dapat kita lihat ketika Rasulullah SAW sudah mempersiapkan segala ilmu yang ada hubungannya dengan kepemimpinan, antara lain seperti sifat rahmah, tidak pemarah, pemaaf, meningkatkan dedikasi staf, serta pandai bergaul, bisa mengambil keputusan ketika bermusyawarah. Kemudian Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Faida ajamta tawakal Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang bertawakal kepadanya. Quran surat Al-Imran ayat 159. Jadi ajaran tawakal yang telah diberikan Rasulullah SAW adalah berupa sikap batin, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Dialah yang maha segalanya. Yang penyerahan diri itu harus disertai dengan ikhtiar yang maksimal. Sekian dulu terus ya singkat dari Bapak, dan kesimpulannya, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan takwa kepada Allah dengan cara mempergunakan apa yang ada pada diri kita. Kita serahkan untuk meraih keridhaan Allah dengan diiringi sikap batin menyerahkan diri kepada Allah secara totalitas yang disebut dengan tawakal. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.